Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masih di lokasi lahan porang ya. Untuk saat ini kita akan mengambil tema ataupun judul yaitu porang oh porang, tak kenal maka tak sayang. Oke, di sini akan saya jelaskan apa sih itu porang ya toh. Bagi para eh, pemula, maaf ya, yang baru gabung ataupun rencana tanam porang, kita ikuti ataupun kita simak liputannya seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, kawanku, sedulurku, petani porang seluruh Indonesia yang baru gabung akan saya perkenalkan. Porang adalah tanaman sebangsa umbi-umbian seperti ini ya. Ini seperti ini daun porang. Jenis umbi-umbian dia ada 4 macam yang seperti porang ya, yaitu ada walur, suwek, iles-iles dan juga porang. Jadi porang ini kita budidaya itu yang dimanfaatkan adalah umbi ya, umbi yang di bawah itu, umbi yang di bawah, kita budidayakan untuk diperbesar ya. Terus untuk katak seperti ini ya, untuk katak seperti ini untuk untuk apa? Bibit lagi tahun depan ya, musim depan. Ini nanti ini sudah keluar katak ini nanti kita buat bibit itu bulan 7, 8, 9 itu nanti dia sudah ini jatuh sendiri. Itu namanya sudah ripah ya, sudah tua. Begitu, sudah tua seperti ini. Jadi kalau untuk para pemula mau cari bibit porang untuk bulan 12 ini yang ada juga cabutan dari hutan ya toh. Cabutan dari hutan juga umbi-umbi yang tunas begitu, yang dibudidaya juga tapi dia tidak untuk pembesaran, dijual saat seperti ini, saat harga bibit lagi tinggi begitu kawanku. Oke, porang adalah sejenis umbi-umbian yang kita budidayakan. Kita ambil umbinya, diproses pabrik, dijadikan tepung ya, namanya tepung konjak, itu yang diekspor. Itu untuk bahan makanan, seperti beras, mie, shirataki, jelly, kosmetik dan lain sebagainya. Itu semua bahan bakunya terbuat dari porang kawanku. Begitu. Ini tanggal 10 Agustus 2020 Bapak. Ini kataknya seperti ini. Tuh. Lokal ini ya. Ini seperti ini Bapak. Terima kasih matur suwun. Ready katak 4 kuintal. 4 kuintal. Lokasi sini Ngawi Barat, Jawa Timur, tanggal 3 Oktober 2020. Terima kasih. Oke, buat para pemula ya, maaf ya. Nah, kalau sudah senior, sudah petani lama, sudah barang tentu tidak perlu dikasih tahu, sudah lebih paham ya. Jadi untuk para pemula kalau mau cari bibit ya, cari bibit katak seperti itu tadi, sebaiknya menunggu bulan 7, 8, 9, 10. Begitu ya. Bulan 7, 8, 9, 10 itu kadar airnya sudah berkurang. Begitu. Kadar airnya sudah berkurang. Nanti kalau sudah bulan 9 ataupun 10, dia secara alami akan mengeluarkan tunas. Begitu, mengeluarkan tunas sendiri. Jadi bibitnya udah kita taruh di lantai nggak apa-apa, itu kita kasih layar ataupun apa, kasih landasan ya. Kalau nggak dikasih landasan di tanah pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Kalau bibit sudah tua itu sudah pasti tidak akan membusuk. Kalau bulan 8, 9 ya, 7, 8, 9 itu nanti bibit yang sudah tua dia akan tetap bagus. Kalau yang belum tua itu akan keropos ya. Akan keropos ataupun lembek, membusuk. Ya, itu katak ataupun umbi yang sudah yang belum tua akan mengalami seperti itu. Jadi untuk beli bibit ya, saya sarankan bulan 7, 8, 9 ataupun bulan 10. Kalau bulan 10 sudah pasti banyak yang sudah tunas ataupun kikil ya, bupilnya itu loh, bupil ataupun umbinya itu sudah tunas seperti itu. Itu bibit yang paling bagus untuk tanam porang seperti itu kawan tani semua ya. Begitu ya. Oke.
buat para pemula yang pasti tanahnya kita olah dulu ya, kita olah, kita buat seperti ini, kita buat gulutan ya, kita buat gulutan seperti ini. Nah seperti ini ya, nih ini kita kasih jarak gulut ya, mau 40 cm atau 50 cm, monggo terserah penjenengan. Hasilnya seperti ini dari bibit katak kawanku ya, dari bibit katak ini sudah mengeluarkan katak juga. Tuh kita buat gulutan seperti ini, kita buat gulutan, kita buat parit seperti ini, jadi nanti mudah untuk merawatnya. Seperti ini kawanku, ini seperti ini karena agak kuning-kuning kepanasan ya. Seperti ini kita buat gulutan dulu begitu. Ini dari katak kawanku, dari bibit katak kita buat gulutan. Dari bibit katak juga bisa. Ini yang ini dari umbi ya, dari umbi 1 kilo isi 3-4. ini seperti ini hasilnya. Oke, jadi kita persiapkan lebih matang ya, tanah kita olah, kalau bisa kita gemburkan dulu ya, itu ya, kita gemburkan, kita kasih pupuk yang bagus, pupuk organik. Begitu kawanku, sedulurku, petani porang seluruh Indonesia. Oke, setelah kita buat gulutan, bibit sudah siap, baru kita tanam. Setelah itu baru perawatan ya, perawatan seperti ini. Oke, kalau waktunya mupuk ya dipupuk, kalau waktunya merawat ya dirawat ya. Kita cari ada hama atau tidak ya, kita rawat seperti ini hasilnya kawan tani semua ya. Nih, oke, untuk perawatan. Jadi kalau ada gulma ya harus dicabutin, karena kalau tidak dicabutin nutrisi akan masuk pada akar, itu akan diserap oleh gulma, bukan akar porang ya, karena akar porang itu sudah sampai mana-mana ini gitu. Oke ya, itu untuk perawatan. Jadi tidak sulit kok, tanam porang itu tidak sulit gitu kawanku, tidak sulit untuk tanam porang ya. Ini cara perawatan seperti ini ya, namanya kita dangir ataupun kita naikkan gundukan tanah ya. Jadi tanah kita naikin lagi untuk menutup akar ataupun untuk menutup akar yang kelihatan. Tuh kita naikin semua, tanahnya kita naikin lagi untuk menutup akar-akar yang kelihatan seperti ini ya. Ini dan kelihatan bersih juga, jadi dipandang pun sodap begitu, sodap dipandang. Nah, gitu. Gulma-gulma juga dicabutin untuk mempermudah ataupun lewat juga, untuk berpengaruh juga toh sama akar porang kalau kita nanti pupuk begitu. Oke, untuk perawatan seperti itu ya. Jadi kita agendakan dalam 6 bulan ataupun 7 bulan dengan harapan umbi ya. Ini dari bibit umbi kita panen, itu kita mupuk bisa 3 kali ataupun 4 kali. Jadi pupuknya yang bagus untuk saya itu pupuk organik ya, ataupun pupuk kandang yang sudah difermentasi, itu lebih bagus, hasil umbinya juga bagus begitu. Jadi untuk perawatan kalau ada gulma kita cabutin, kalau ada hama ya kita atasi begitu. Jadi untuk hama itu biasanya ulat ya, ulat predator. Seperti video saya sebelumnya, ulat predator itu makan daun, dia makannya malam. Kalau siang dia turun di tanah karena tidak tahan dengan panas matahari itu juga. Terus juga jamur ya, apalagi sekarang bulan Desember ini jamur banyak sekali, ataupun karena terlalu lembab tanahnya itu bisa menimbulkan jamur ataupun bakteri. Jadi harus kita cek betul-betul untuk tanaman porang kita. Seperti itu kawanku tani semua ya. Oke, kalau untuk panen bisa kita agendakan dari bibit umbi, bisa kita ambil 7 bulan ataupun 6 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan lebih bagus. Karena ini seperti ini ya, seperti ini kita rencana kita panen 1 musim ataupun 6 bulan atau 7 bulan ya. Karena apa? Di bulan 6 atau bulan 7 itu sudah dorman dia. Sekarang tanam bulan 12 kan ini kan. Nanti bulan 7, bulan 6 atau 7 kita panen. Juga udah ripah dia. Jadi pohon ini sudah menguning kawanku. Pohon ini sudah menguning, kataknya ini yang di atas ini, oke.
katak seperti ini dia itu akan jatuh sendiri kalau sudah menguning, artinya sudah ripah ya. Katak sudah menguning dia artinya sudah tua ya, sudah tua, pohonnya sudah ripah menguning, dia roboh ya, roboh kataknya jatuh sendiri, itu waktunya kita panen. Jadi katak untuk bibit lagi musim depan bisa gitu. Kalau dari umbi ini bisa kita agendakan satu musim ataupun 2 musim ya, itu terserah kita. Kalau kita ambil 2 musim berarti lebih besar lagi umbinya gitu. Oke ya, itu untuk panen. Terus untuk pemasaran kita nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Di setiap tempat pasti ada pengepul ya toh, pasti ada pengepul. Apalagi sekarang medsos sudah banyak. Kalau kita panen tinggal kita upload di Facebook atau Instagram atau WhatsApp atau yang lain untuk mempermudah untuk penjualan kalau kita belum pernah ketemu dengan pengepul toh, begitu toh. Oke, pasti laku orang karena lagi booming tahun 2020 sekarang ini ya, lagi booming, banyak peminatnya. Lagi pula kalau umbi, jenis umbi-umbian yang paling tinggi harganya ataupun diminati banyak orang ataupun pasar dunia yang membutuhkan sekarang saat ini adalah umbi porang, begitu ya. Mungkin untuk yang lain, umbi-umbi yang lain masih kalah dengan harga porang, begitu kawanku. Oke ya, yang baru gabung, untuk dipahami lebih dalam lagi, sampean jenengan simak video-video yang bermanfaat tentang porang ya, lebih mengenal porang. Apa itu porang? Seperti saya jelaskan tadi, porang adalah jenis umbi-umbian sebangsa suwek, walur, iles-iles gitu toh. Jadi yang keluar katak hanya porang, yang lainnya tidak mengeluarkan katak untuk bibit ke tahun depan, begitu. Jadi yang paling laku untuk tahun ini ya, untuk tahun ini, tahun 2020, 2021 ataupun dari tahun sebelumnya, yang paling laku adalah porang. Untuk tahun sebelumnya atau untuk tahun 2010 sudah seperti saya katakan sebelumnya di video saya sebelumnya ya, untuk daerah Ngawi Barat ya, itu dulu ada seperti pelatihan ya, seperti pelatihan budidaya porang, begitu. Pelatihan budidaya porang yang menyelenggarakan itu DAS, daerah aliran sungai Bengawan Solo ya, dari Wonogiri sampai Sukoharjo, Ngawi, Cepu, Bojonegoro itu ada pelatihan. Jadi dipilih, orang tua kita itu dipilih, dilatih untuk budidaya porang. Yang menyelenggarakan yaitu Dinas Kehutanan waktu itu ya, orang tua kita dulu seperti itu. Beliau dapat sertifikat, jadi lewat kelompok tani dapat sertifikat kelompok tani untuk budidaya porang, dilatih 1 minggu, begitu. Harga untuk saat itu masih murah, Rp1.500 per kilo untuk tahun sekitar 2009-2010 seperti itu toh. Nah sekarang alhamdulillah budidaya porang sekarang lagi melejit, untuk pasar ekspor juga lebih menjanjikan sekali karena permintaan ekspor juga tinggi. Negara-negara luar banyak yang membutuhkan bahan bakunya porang. Oke, sekali lagi, untuk apa porang itu? Yaitu untuk bahan makanan seperti mie shirataki, jelly, kosmetik, beras juga bisa, beras porang, begitu ya. Jadi kita sangat alhamdulillah bersyukur sekali porang saat ini laku dan booming di tahun 2020-2021 saat sekarang. Oke, kita sebagai generasi penerus ataupun petani, orang-orang tua kita dulu, kita manfaatkan momentum yang sangat menguntungkan untuk petani porang saat ini ya. Karena porang yang paling laku dan memiliki nilai ekonomi paling tinggi dari jenis umbi-umbian, paling tinggi adalah porang. Oke, begitu kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Semoga informasi ataupun video kali ini lewat YouTube kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya, secara langsung untuk petani porang seluruh Indonesia. Oke, sementara laporan dari channel Porang Indonesia atas perhatian sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.
Semoga sukses bersama orang Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.